baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo anak-anak semua yang ada di rumah, mama, papa, oma, opa, rekan-rekan guru, dan karyawan di SD Putra Nirmala. Selamat pagi, salam sehat semuanya, dan jangan lupa untuk bahagia. Anak-anak yang hebat, kita ketemu lagi di hari ini, tanggal 10 Maret tahun 2021 di Renungan Pagi SD Putra Nirmala, Cirebon, bersama Miss Mary dan Ibu Paula. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita, siapkan diri kita dulu untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas limpahan berkat-Mu kepada kami semua dari semalam kami beristirahat hingga pada pagi hari ini, sehingga kami boleh merasakan sukacita bersama orang-orang yang kami cintai. Bapa di surga, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, tuntun kami agar dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini dan boleh kami laksanakan dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami hari ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di dalam surga, kami mohon berkat terang Roh Kudus-Mu kepada anak-anak didik kami yang akan melaksanakan PTS. Semoga anak-anak boleh menyelesaikan semua soal yang diberikan dengan baik dan tentunya dengan penuh sukacita. Berkatilah juga kami para guru karyawan di SD Putra Nirmala ini, sehingga kami boleh mendidik, mengajar, dan membimbing anak-anak didik kami dengan baik, dengan penuh kesabaran, dan penuh tanggung jawab. Bapa di dalam surga, terima kasih pula untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua. Kami mohon lindungan-Mu untuk hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, dari sakit penyakit, terlebih dari virus corona ini. Bapa, doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, marilah kita mendengarkan bacaan hari ini yang akan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya
selama belum lenyap langit dan bumi ini. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, sekarang marilah kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Paula. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan tentang Yesus yang datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Jika kita ingat Yesus yang melakukan karyanya pada hari Sabat yang dipandang melanggar hukum Taurat, sebuah hukum adalah sarana untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kebaikan bersama. Jika hukum itu tidak bisa lagi menjadi sarana untuk mencapai pada tujuan, maka hukum tersebut penting untuk digali kembali atau dikaji kembali. Seperti Yesus yang taat pada hukum Taurat, karena identitas Yesus yang merupakan orang Yahudi juga. Yesus tetap konstekstual. Jika ada sarana lain yang lebih sesuai untuk mencapai sebuah tujuan, maka penting untuk dipertimbangkan sebagai sebuah langkah tindakan selagi tindakan itu baik. Kita sebagai umat Kristiani yang memiliki iman, sebagai masyarakat, dan sebagai apapun hidup kita saat ini, marilah kita hidup secara konstekstual, taat pada hukum yang ada. Selain itu, kita juga bersikap konstekstual melihat dari realitas zaman sekarang. Anak-anak, kita juga dapat taat pada hukum dengan menaati tata tertib di rumah maupun di sekolah. Misalnya, setiap hari bangun pagi. Setelah itu bisa berdoa membantu orang tua. Kemudian selain itu juga bisa menaati aturan atau tata tertib yang di sekolah, antara lain memakai baju seragam sesuai jadwal dan juga mengumpulkan tugas tepat waktu. Dengan disiplin, dengan mengikuti tata tertib, maka kita akan menjadi anak yang selalu bisa disiplin dan menghargai waktu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan berkuasa, Engkau telah menunjukkan kepada kami siapa yang telah melaksanakan hukum-Mu dengan sempurna. Ialah Yesus Kristus yang penuh cinta kasih. Kami mohon, berilah kami kedamaian dalam mengikuti Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku semuanya.
telah mengikuti renungan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.